Kiai, itu yang kemudian yang jadi pertanyaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Pertama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, bersalawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama-sama kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, jamaah Masjid Raya Nurul Hidayah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memasuki tahun baru Islam 1447 Hijriah. Untuk itu, pada pekan kali ini pembahasan kita untuk kajian tafsir tematik Al-Quran, insyaallah temanya yakni pesan di balik pergantian tahun. Untuk itu, mari sama-sama kita dengarkan pemaparan materi dari guru kita Kiai Haji Ilhamuddin Qasim MA. Kepadanya kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah juga dapat bertemu kembali dan dalam kesempatan ini bertepatan dengan tahun baru Islam, tahun baru Hijriah 1 Muharram. Maka kajian kita tidak seperti biasa, tematik berdasarkan urutan surat-surat. Kita ambil untuk momen spesial ini untuk merenung, untuk menghayati pesan-pesan penting di balik pergantian tahun. Semoga kiranya hidup kita, keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, dalam menghayati pesan di balik pergantian tahun ini, kita mulai dengan yang namanya tahun. Yang namanya 1 tahun 12 bulan itu bukan rekayasa manusia. Jadi bukan berkumpul para ahli, mari kita tetapkan 1 tahun ini 12 bulan, bukan. Yang mengatakan 1 tahun itu 12 bulan. Cara menghitung tahun itu bisa menurut atau mengikuti peredaran matahari, bisa juga dihitung perjalanan tahun itu berdasarkan bulan, itu yang menetapkannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya tahun, yang namanya bulan, yang namanya matahari, yang namanya peredaran hari demi hari, itu yang mengaturnya Allah Subhanahu wa taala. Sejak alam semesta diciptakan, Allah katakan 1 tahun 12 bulan. Dan itu tertera di surah 9 ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi itsna 'asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Bisa dibaca terjemahannya At-Taubah 36. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antara ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang keempat itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah
bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Baca sekali lagi. Inna iddatasyuhur. Sekali lagi pelan-pelan. Dan ketahuilah bahwa Enggak, Allah, yang di awalnya. Sesungguhnya dari awal pelan-pelan. oh dari awal. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Itu ya. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah untuk yang namanya 1 tahun itu adalah 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang terhormat. Arba'atun hurum. 4 yang terhormat. Apa itu? Bulan sekarang ini. Muharram. Nah, lalu bulan apa lagi? Nah, bulan yang tadi yang terhormat juga adalah Zulhijjah. Kalau itu mundur, Zulhijjah, Zulqa'dah, dan bulan Rajab. 4 bulan haram, 4 bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya adalah yang menentukan ada 12 bulan. Dan perhitungan bulan itu untuk genap 1 tahun bisa berdasarkan matahari. Namanya Syamsiyah. Syamsiyah itu dipakai untuk kalender yang sering kita gunakan, kalender umum. Tapi ada berdasarkan bulan, Komariah. Itulah menjadi kalender Islam. Ada kalender Hijriah, ada kalender Masehi. Nama-nama tahunnya, tahun yang namanya tadi Komariah berdasarkan bulan, namanya tahun Hijriah, diambil peristiwa Nabi Hijrah. Sedangkan yang namanya bulan berdasarkan matahari Syamsiyah itu berdasarkan Masehi, tahun lahirnya Nabi Isa. Sekarang tahun 2025. Artinya sudah 2025 tahun Nabi Isa dilahirkan. Jadi berapakah umur Nabi Isa? 2025 tahun. Karena Nabi Isa dilahirkan di tahun 1. Sebelum ada tahun 1, namanya sebelum Masehi, before Christ. Before Christ, jadi sebelum Nabi Isa, sebelum Masehi. Begitu juga hijrah. Sebelum ada tahun hijrah, nama tahunnya itu berdasarkan peristiwa. Rasulullah lahir itu belum ada tahun hijriah. Jadi mereka pakai tahunnya gini. Tanggal 1 Muharram tahun gajah. Kapan Nabi lahir? 12 Rabiul Awal tahun gajah. Belum ada hijrah. Jadi penamaan tahun itu baru berdasarkan inisiatif para ulama. Tapi yang namanya jumlah tahun dalam artian 1 tahun 17 bulan itu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama bulan itu juga rekayasa manusia. Julius Caesar mengatakan ganti bulan 7 Juli, Agustinus, bulan 8 namaku. Itu nanti. Kalau bulan-bulan Hijriah itu berdasarkan fenomena alam. Zulhijjah, banyak orang berhaji. Zulqa'dah, menanti dahulu. Robi, itu ketika musim semi. Sofar, ketika kuning. Ketika tadi membaca suasana, tadi itu banyak terjadi wabah penyakit. Ramadan, panas. Kira-kira begitu. Muharram diharamkan, masih diharamkan. Karena orang baru pulang haji. Jadi penamaan dalam Hijriah disesuaikan dengan fenomena yang terjadi. Sedangkan nama-nama bulan berdasarkan Masehi biasanya berdasarkan yang ditokohkan. Seperti tadi Julius Caesar, Juli, Agustinus, Agustus, dan lain sebagainya. Yang ingin ditekankan adalah bahwa pergantian tahun ini baik berdasarkan Syamsiyah matahari atau berdasarkan bulan atau Komariah itu adalah takdir ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dikatakan, perangi orang musyrik. Kenapa? Karena pergantian tahun itu bisa dimasuki oleh fenomena syirik. Bulan Muharram, ditanamkan Muharram, tapi di nama bulan Muharram terkadang berganti. Bulan Suro, Zulqa'dah, bulan Apit, itu deh. Jadi nama-nama itu terkadang diadopsi di daerah dan namanya diganti dari aslinya, walaupun ada sentuhan. Bulan Suro, malam 1 Suro,
Orang ketika dikatakan malam satu suro, ingatnya kuntilanak, gitu deh. Padahal seharusnya kalau kita Muharram ingatnya Allah. Gitu. Banyak orang-orang memasukkan fenomena pergantian tahun, tapi sudah ada unsur musyriknya. Kenapa pencipta dari tahun ini yang mengatur 1 tahun 12 bulan, kenapa beralih kepada fenomena lain? Bukannya Allah yang disembah, tapi yang lain yang tadi yang ditembak. Mari di bulan Suro ini bersihkan keramat. Betul. Jadi yang lain dialahkan. Bukan seharusnya bulan Suro ini, kalaupun ada kata-kata bersihkan keramat, itu maksudnya bersihkan diri. Karena yang paling keramat di sisi Allah adalah manusia. Tapi alangkah naifnya, di bulan Suro ini banyak orang bersihkan keramat. Di bulan Suro ini bersihkan keramat. Yang dibersihkan itu adalah keris. Yang dibersihkan itu adalah macam-macam sebagainya. Yang keramat itu kita. Kita yang keramat. Demikian keramatnya sampai malaikat aja hormat. Lalu manusia yang keramat ini diperbudak oleh setan. Mengubah sesuatu yang sebenarnya hina. Kita dikeramatkan. Kita malah mengkeramatkan. Karomna. Kami keramatkan. Kata Allah. Siapa? Siapa yang dikeramatkan Allah? Manusia. Seperti dikatakan di surat 17 ayat 70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Silakan. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Sekali lagi, sungguh Sungguh kami telah memuliakan anak cucu kami Adam. telah memuliakan. Karomna, kami telah keramatkan. Keramat itu bahasa Arab. Karomna, kami telah keramatkan, kata Allah, anak cucu Adam. Terus, Dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan di bumi. Dan kelebihan yang sempurna. telah muliakan mereka, kami telah beri mereka kelebihan dibandingkan makhluk yang lain. Tapi naifnya justru di bulan pertama, bulan Allah menciptakan semesta ini, atau bulan yang dijadikan Allah bulan pertama dari setahun itu justru telah mulai dampak kemusyrikan, yaitu orang-orang beralih dari mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada fenomena yang tadi. Jadi bukannya Allah yang disembah, tapi matahari, tapi bulan, tapi objek-objek yang lain. Padahal matahari dan bulan itu Allah yang menciptakannya agar kita gampang menghitung hari demi hari dan peralihan tahun. Di surat 10 ayat 5 dikatakan begini. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Silakan. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dialah pula yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu kecuali dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada kaum yang mengetahui. Jadi pesan pertama di balik pergantian tahun itu adalah ingatlah bahwa pencipta semesta ini, pencipta matahari dan bulan adalah Allah. Allah menciptakannya. Oleh karena itu, ketika pergantian tahun, ingatlah Allah. Bukan ingat yang tadi. Kenapa? Karena semua yang ada di semesta ini, mereka sendiri sujud kepada Allah. Sayangnya, manusia banyak yang gak sujud kepada Allah. Menghinakan dirinya. Bukannya mengabdi kepada Allah, tapi di bulan pertama dari pergantian tahun, justru dia menghinakan dirinya yang mulia. Kata Allah, apa enggak kau lihat?
Matahari, bulan itu sujud kepadaku. Kenapa kau sujud kepada yang lain? Dikatakan di surat 22 ayat 18. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyams. Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah? Juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Itulah makanya supaya jangan salah kaprah. Jangan kita mengabdi kepada matahari dan bulan. Seperti tadi kena matahari ya, dalam artian tadi karena tadi ini bulan suro maka begini. Itu bukan dari aturan Allah. Itu adalah buatan-buatan yang membuat manusia tersesat. Karena itu hati-hati. Mengabdilah kepada Allah. Jangan mengabdi kepada matahari. Jangan mengabdi kepada bulan. Karena mereka adalah tanda kebesaran Allah. Tanda ada Allah yang Maha Kuasa. Tapi fenomena mengabdi kepada matahari, mengabdi kepada syaitan. Yang tadi kena bulan ini, maka begini, aturannya enggak jelas. Atau juga beralih menjadi hari-hari baik, hari-hari buruk. Itu enggak hari namanya hari-hari baik, hari-hari buruk. Sebenarnya hari-hari Allah. Hari-hari tetap buka, hari-hari department store. Lihat aja di sektor 9 Witaru tuh. Hari-hari tetap aja buka, enggak ada hari naas. Itu hari-hari itu di sisi Allah sebenarnya bagus. Tapi dibuat ini hari begini, perhitungan hari. Semua hari itu adalah ciptaan Allah. Matahari beredar atas perintah Allah. Kenapa kita mengabdi kepada yang lain? Sekali lagi, fenomena apapun terjadi di semesta ini itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Dzalika taqdir. Kita lihat surat 36. Kita sering baca surat 36 ini surah Yasin. Ayat 38 kita baca. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Silakan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa dan Maha Mengetahui. Azizil hakim. Ya, tadi kata takdir itu ketentuan Allah. Tapi orang menggantungkan takdirnya kepada fenomena yang disebutkan tadi. Jangan keluar, ini hari sial. Semua itu hari-hari Allah. Oleh karena itu sekali lagi, fenomena pergantian tahun seharusnya membuat kita dekat kepada siapa pencipta tahun, pencipta malam, Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengabdi pada fenomena yang disebutkan tadi seperti dikatakan dan diingatkan di surat 41 ayat 37. Wa min ayati al-lail wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyams wala lil-qamar. 41 37-nya apa? Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan pula kepada bulan, tapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu hanya menyembah kepadanya. Tapi seperti yang kita ketahui, masih ada orang-orang menyembah matahari, menyembah bulan, atau fenomena yang disebutkan tadi. Eksesnya, akibatnya. Bukan mataharinya, tapi hari. Yaitu mengatakan hari baik dan hari buruk tanpa penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanggal sekian ini nggak bagus. Pada hari Jumat. Pada hari Jumat itu adalah hari yang terhormat. Itulah sebabnya supaya manusia jangan jatuh kepada kemusyrikan. Yang namanya bulan, yang namanya matahari,
Allah buat tadi suatu prosesi ibadah. Matahari dijadikan Allah sebagai tanda untuk sholat. Ketika sholat, jadi matahari, supaya kita jangan menyembah pada yang lain. Matahari dijadikan Allah sebagai pedoman untuk ibadah sholat. Tegakkan sholat ketika matahari tergelincir, zuhur. Nanti kalau sudah terbenam matahari itu, tergelincir matahari, terbenam matahari, itu agar manusia sholat. Artinya apa? Artinya hari, fenomena hari, jam itu diatur Allah supaya jangan menyembah matahari, menyembah Allah pencipta matahari. Allah jadikan matahari sebagai patokan mengabdi kepada Allah. Sholat. Kita lihat surat 17 ayat 78. Aqimis sholata liduruki syamsi ila ghasatil laili wa qur'anal fajr. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Syahadat rukun Islam masuk ke dalam sholat. Syahadat kita baca dalam sholat. Itu sholat patokannya matahari. Puasa patokannya bulan. Makanya haji patokannya bulan. Itu makanya masalah tanggal 1 awal bulan itu menjadi hal yang sangat penting. Awal bulan hilal, ahillah, awal-awal bulan. Hilalun, jamanya ahillah. Mereka bertanya padamu, apa sih gunanya kita mengetahui hilal? Itu adalah ketetapan Allah agar kita mulai ibadah. Ramadan, kita perhatikan itu satu Ramadan, hilal itu untuk menyaksikan hilal, menetapkan hilal. Semua ulama demikian pentingnya, karena itu merupakan dasar untuk melaksanakan ibadah. Seperti dikatakan di surah 2, 189. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah, itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya. Tetapi kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah itu dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Itulah dia pesan pertama di balik pergantian tahun. Ingatlah Allah. Ingatlah Allah. Pencipta tahun itu. Pencipta materi dan bulan. Jangan lupa kepada. Oleh karena itu pegang petunjuk Allah yang benar. Jangan pegang yang lain-lain. Apa dasar makanya perhitungan hari ini gini? Kenapa pakai kitab yang lain? Pakai kitab suci dari yang Allah turun. Kitab suci Al-Quran. Itu untuk melihat hari-hari. Agar kita sadar tentang bagaimana Allah penciptakan hari. Itu makanya bicara tentang bulan, bicara tentang tahun, itu dikatakan itu agama. Artinya hati-hati. Itu masalah agama. Jangan sampai akidah kita rusak di pergantian tahun. Kita baca sekali lagi surat 9 ayat 36 yang menjadi dasar dari pesan-pesan di balik pergantian tahun. Allah tegaskan pergantian tahun itu. Tahun itu mengandung unsur agama dan kita lihat memang matahari dan bulan sebagai dasar perjalanan perhitungan tahun itu berkaitan dengan rukun Islam. Syahadat, sholat, puasa, haji, zakat juga begitu. Zakat seketika setahun, terserah ukuran tahunnya apa, tapi ada dimensi waktu di sana. Kembali kita lihat surat 9 ayat 36. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Titik. Itulah ketetapan agama yang lurus. Artinya apa? Pergantian tahun yang ditandai dengan bulan dan matahari itu ala urusan agama. Oleh karena itu perintahnya jelas. Ketika pergantian tahun ini
tegakkan, kuatkan kualitas agama kita. Rukun agama itu apa? Rukun Islam itu apa? Sholat dan zakat. Itu yang paling. Sholat terutama. Zakat. Kenapa dua ini disebutkan? Karena sholat bergantung dengan hablum minallah. Zakat bergantung dengan hablum minan nas. Jadi kalau bicara agama, ini yang namanya pergantian tahun itu pesannya adalah menyadarkan kita coba tingkatkan kualitas agama. Apa sih kualitas agama? Rukun agama itu apa? Rukun Islam itu apa? Ada 5, ambil 2 saja. Jadi pergantian tahun mengingatkan kita untuk menjaga rukun agama. Beragamalah secara ikhlas. Laksanakan rukun agama yang berkaitan dengan Allah, sholat. Berkaitan dengan manusia, zakat. Seperti ditegaskan di surah 89. 98 ya, 89 Fajar, tapi yang 98-nya saja. 98 ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullah. Al-Bayyinah. Mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, lagi hanif atau istiqomah, melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus dan atau benar. Itulah agama yang lurus. Itulah aturan Allah yang lurus supaya jangan musyrik, yaitu ketika pergantian tahun dan diawali dengan hari pertama ketika tadi tahun itu dimulai seperti sekarang, maka kita disadarkan perbaiki agamamu. Agama yang lurus, aturan Allah yang lurus. Sholat itu tidak ada tawar-menawar. Zakat intinya adalah jaga hubungan baik kepada Allah, jaga hubungan baik pada manusia. Itu pesan pertama. Pesan kedua, pergantian tahun menyadarkan kita tentang perjalanan yang berakhir kepada alam yang lain. Jadi tahun berganti itu bukan saja tahun berganti berarti sudah jauh perjalanan hidup kita, tapi pergantian tahun menyadarkan kita ada tahun, ada dunia lain setelah perjalanan ini selesai. Tadi dikatakan tahun itu bergantung dengan matahari dan bulan. Allah katakan namanya matahari, energi itu bisa hilang. Matahari bisa digulung, bulan-bulan bisa ambruk, semesta bisa hancur. Tapi perjalanan berlangsung sampai kepada dunia lain. Oleh karena itu ganti tahun itu artinya memang tahun ini akan berganti. Jangankan tahun, dunia akan berganti. Kita akan berada di dunia baru. Bukan bulan yang ada di dunia lagi. Bukan matahari yang ada di dunia lagi. Sudah ganti perjalanan tahun. Waktu seakan terhenti. Tidak ada bilangan tahun lagi. Semua tadi seperti satu yang tidak ada berubah lagi, yaitu kholidina fiha, seperti stagnan. Waktu seakan terhenti, abadi selamanya. Tidak ada tua-tua lagi. Sekarang kita berapa usia? Sekian. Sudah kelihatan tanda-tanda tua. Tapi ada dunia di mana tahun tak pernah berganti, terus statis. Itulah akhirat. Bumi diganti dengan bumi yang lain. Langit diganti dengan langit yang lain. Tidak ada matahari seperti sekarang. Energi bumi itu sudah habis. Energi matahari itu sudah punah. Mari kita lihat surat 91. Surat 891 itu tentang matahari. Wasyams. Silakan. Dari ayat pertama. 91 disebut dengan asyams. Kita lihat. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya. Itu sedang kita alami. Tapi nanti di surat 81 dikatakan begini. Tadi wasyams waduhaha. Kalau sekarang idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat
wa idzal jibalu suyirat, wa idzal 'isyaru 'uttilat, wa idzal wuhusyu husyirat, wa idzal biharu sujjirat, wa idzan nufusu zuwijat, wa idzal mau'udatu su'ilat. Silakan. Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan atau tidak terurus, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa apa yang dia dibunuh, dan apabila lembaran-lembaran telah dibuka lebar-lebar, dan apabila dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Apa yang kalian kerjakan di bawah matahari yang kalian jadikan dasar menghitung tahun? Apa yang kalian lakukan selama hidup di dunia? Tertera dan tercatat. Kita mungkin lupa apa peristiwa yang telah kita alami, apa kelakuan yang telah kita lakukan. Tapi tersimpan tercatat baru ketika itu sadar. Itulah makanya Allah katakan, ingat pergantian tahun itu mengingatkan perjalanan hidup. Kita telah mendekati masa seperti matahari yang telah kehabisan energi. Kita juga merasakan tentang habisnya energi kita dalam-dalam. Mata kita yang dulu terang sekarang kabur. Kulit kita dahulu yang kencang menjadi kendur. Gigi kita yang dulu rapat menjadi gugur. Rambut kita uban telah bertabur. Artinya sudah dekat liang kubur. Dan ketika itu bumi diganti dengan bumi yang lain. Jangan sampai menyesal saat energi telah habis. Karena itu Allah ingatkan, persiapkan dirimu dengan bekal yang akan sangat berguna menemani setelah tahun-tahun dunia kau tinggalkan. Takwa. Persiapkan takwa. Seperti dikatakan di surat 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau kiamat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Hai orang beriman, tadi sudah kau lakukan pesan pertama, mengabdi kepadaku, kau sudah beriman. Ingat, ketakwaan. Ingat, ketakwaan itulah modal yang paling utama. Bekal yang paling utama supaya ketika tahun berganti, bahkan dunia berganti, kau tetap terhormat. Itu makanya bicara tentang peralihan hari. Silih bergantinya siang dan malam, itu menjadi tanda peringatan bagi orang bertakwa. Kita lihat surat 10. Tadi surat 10 ayat 5 telah kita baca untuk mengatakan tahun itu bisa berdasarkan matahari, bisa berdasarkan bulan. Tapi peralihan hari yang terjadi setiap hari siang dan malam, itu tanda bagi orang yang bertakwa. Orang-orang yang mempersiapkan bekal untuk menuju dunia lain ketika matahari dan bulan telah hancur. Kita lihat surat 10 ayat 6. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallah. Ya, silakan. Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan ada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bersiap dengan takwa itu tanda bagi orang bertakwa, tanda kebesaran Allah, tanda bahwa dunia akan berakhir. Oleh karena itu dia akan memberikan bekalnya, bahwa dia tahu pencipta semesta ini yang menentukan bulan dan tahun itu menantinya, dan dia berharap bertemu dengan sang pencipta dalam keadaan terhormat. Lanjutnya ayat 7. Innalladzina la yarjuna liqa'ana.
Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Terusnya mereka itu. Mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan. Itulah dia pesan yang kedua. Siapkan bekal takwa menghadapi pergantian dunia. Bukan pergantian tahun lagi. Pergantian alam. Itu makanya Allah disebut dengan Rabbil Alamin. Pencipta, pemelihara, pengatur alam demi alam. Alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Di mana keadaan di sana? Nggak sama dengan ini. Tidak perlu kalender lagi di sana. Nggak kita lihat kapan ya cuci bersama. Nggak ada kalender di akhirat itu nggak ada. Semua hari terhenti. Dunia telah berganti. Seperti dikatakan di surat 14 ayat 48. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu. Pada hari bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit dan mereka berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Yang terakhir, yang ketiga. Pesan pertama tadi, ingat pergantian tahun itu aturan Allah. Jangan mengabdi kepada aturan yang lain. Ingat aturan Allah. Pergantian tahun, matahari dan bulan itu patokan untuk mengabdi kepada Allah. Hati-hati terselipnya unsur musyrik di sana. Yang kedua adalah siapkan bekal. Pergantian tahun itu berarti bergantinya dunia. Jangan sampai lupa bawa bekal. Yang ketiga, pergantian tahun khususnya Muharram menjadi awal dari tahun. Bulan pertama dari 12 bulan dalam tahun Hijriah ini itu ditandai dengan peristiwa Hijriah. Itu makanya namanya tahun Hijriah, peristiwa Hijrah. Oleh karena itu dalam pergantian tahun ini cobalah menjadi orang yang hijrah. Rasulullah mengatakan nggak ada hijrah lagi, hijrah dah dulu dari Mekah ke Madinah. Tapi ada hijrah yang tetap bernilai hijrah sejati. Al-muhajiru man hajar su. Hijrah sejati itu adalah hijrah dari yang nggak benar. Oleh karena itu, mulai detik ini, mulai hari ini, mulai tanggal 1 di tahun baru ini, mari kita hijrah. Mari kita tinggalkan hal-hal yang tidak baik. Mari kita bertekad menjadi manusia baru. Kita lihat di tepi sungai, air mengalir. Kita pikir airnya itu air yang sama. Enggak. Air yang kita lihat di detik ini, ketika air mengalir, bukan air yang sama. Air yang kita lihat sekarang itu telah mengalir sampai ke laut. Oleh karena itu hari yang kita alami sekarang bukan hari yang sama. Dia hari yang baru. Jangan kita menjadi orang yang perhatikan hari. Air mengalir, kita tetap seperti kita. Makna di baliknya adalah, coba perhatikan diri kita. Jangan sama dengan kemarin dulu. Orang yang selalu mengeluh, selalu emosi yang tak terkendali, berubah dari sifat-sifat yang tidak baik. Cobalah menjadi orang yang pemurah, menjadi orang yang suka tadi memperhatikan orang lain, menjadi orang yang semakin tawadu. Itu berganti, hari berganti, tahun berganti. Tetapi kenapa kau masih sama seperti yang dulu? Bahkan kita katakan, aku masih seperti yang dulu. Jangan itu. Jangan pakai lagu itu. Kita menjadi orang yang berbeda. Menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih parah. Kalau menjadi seperti yang dulu, itu artinya menjadi orang yang berjanji kepada Allah untuk selalu taat dan mengabdi kepada. Jadi pesan terakhir di bulan Muharram ini, jadilah muhajir sejati. Orang yang hijrah kepada kebaikan. Siapa yang menangkap semangat ini, bila mati di tahun ini, Allah telah menanti dengan rahmatnya, seperti dikatakan di surat 4 ayat 100. Wa man yuhajir fi sabilillah. Silakan. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah
niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar rumah, barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpa sebelum sampai di tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Untuk menandai itu, maka setiap keluar rumah, biasakanlah membaca Bismillah, tawakkaltu Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah tawakkaltu Allah. Jangan diganggu dengan ini nggak bagus, ini nggak bagus. Melangkah, mau mati, itu berarti kita sudah jalan Allah. Jangan tadi terpengaruh dengan hari baik yang tidak jelas. Jangan percaya atau gampang terpengaruh dengan tadi isu-isu yang tadi bisa merusak kita. Pegang pesan pertama, Tuhan kita Allah, tawakal tuh Allah. Pegang pesan kedua, siapkan bekal itu takwa. Dan marilah berubah sebagaimana makna atau esensi dari hijrah, yaitu meninggalkan yang keburuk untuk menuju ridho Allah. Semoga pesan-pesan ini dapat kita hayati dengan baik, sehingga pergantian tahun mengandung makna bergantinya kita kepada insan yang lebih bertakwa lagi. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, ya ini sesi tanya jawab bagi jemaah yang ingin bertanya via offline atau via Zoom, kami persilahkan. Yusuf mana? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Barijus ya. Ya, terima Apa kabar Pak kasih. Barijus? Alhamdulillah, ini luar biasa ini penjelasan yang yang cukup meyakinkan bahwa semuanya kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau boleh saya bertanya pertama soal ya tadi soal kesalahan di dalam mengartikan, yaitu ada soal baik buruk, ada kepercayaan pada yang lain. Kalau di Jawa itu eh, kalau bulan Suro Muhammad satu Muharram Suro itu saya juga heran, saya nggak ngerti latar belakangnya apa. Orang kalau mau menikah jangan bulan Suro. Jadi itu karena yang saya tahu itu adalah hari keraton katanya, hari rayanya orang keraton. Jadi jangan mendahului orang keraton supaya tidak kena musibah. Ini ini sangat apa namanya, sangat diikuti oleh orang Jawa yang masih mengakui seperti itu. Dan jarang orang Jawa menikah pada bulan Suro. Ya, ini pertama, ini apa kaitannya dengan keyakinan orang-orang yang seperti itu? Ini pertama, supaya untuk meluruskan agar supaya benar anunya apa namanya persepsi kita biar tetap benar kepada dalam bulan Ramadan, bulan Muharram itu. Yang kedua dikaitkan dengan hari raya anak yatim. Ini banyak kalau bulan Suro gini kan banyak yang mengajukan proposal untuk memperingati hari raya anak yatim. Apa kaitannya antara Suro dengan hari raya anak yatim? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi seperti tadi, bulan Muharram ini akhirnya diadopsi menjadi bulan Suro karena di bulan Muharram ini ada suatu hari yang sangat penting. Kalau itu dasarnya ada hari yang sangat penting, itu hari ke-10. 10 Muharram, 10 itu bahasa Arabnya, kalau bahasa Arab itu Asyarah. Asyarah itu 10. Kalau hari ke-10 namanya Asyura. Itu namanya hari ke-10. Asyura hari ke-10. Rasulullah katakan siapa berpuasa
di hari ke-10 hari Asyura Allah akan hapuskan dosanya setahun yang lalu sebagai apresiasi penghargaan untuknya. Yang namanya Asyura hari ke-10 ini itu sudah menjadi hari yang terhormat dan dipahami oleh orang jahiliyah. Jadi Nabi sebenarnya sebelum pergi ke Madinah itu di Mekah sendiri orang jahiliyah itu menghormati yang namanya 10 Muharram Asyura. Ya, karena para nabi itu terdaftar menurut sejarah di 10 Hijjah apa 10 Muharram itu nabi-nabi mendapatkan kemenangan. Kalau orang Yahudi ketika Nabi ke Madinah dilihat Nabi orang Yahudi menghormati juga 10 Muharram. Tanya Nabi, kenapa kalian puasa di hari ini? Ini kemenangan Musa. Gitu. Jadi Yahudi mengatakan kemenangan nabinya Musa melawan Fir'aun tercatat 10 Muharram. Kata-kata Asyura diadopsi menjadi suronya saja, Asyura. Jadi suro bulan suro. Sebenarnya bulan terhormat. Bulan terhormat. Kalau tadi dikaitkan dengan tempat Pak Barijus ya di Berada, itu mungkin karena terhormat diambil pihak keraton. Jadi kalau orang menikah berarti kan terganggu acara ini. Nah, itu bisa mungkin diterima gitu alasannya. Kenapa dilarang? Karena ada acara tempat lain. Kalau buat acara sendiri kan jadi nggak bagus. Ya. Mungkin gitu. Tapi tidak ada dasar dari agama mengatakan bulan ini nggak boleh ini enggak itu sifatnya bahkan dapat dikatakan sektoral dan temporal gitu. Kenapa sektoral? Karena di tempat lain nggak ada kata-kata begitu. Tempat lain tuh mau bulan suro mau bulan apa aja bebas saja itu kalender tentang orang menikah tetap aja penuh mau bulan suro bulan apa ya jadi nggak mesti begitu. Ialah kepercayaan yang tadi ada baiknya di temporal ketika itu tapi mungkin nggak berlaku lagi sekarang. Itu tentang yang pertama ya. Jadi itu dasarnya tidak jelas. Semua hari itu Allah katakan hari-hari bersempatan bersama Allah. Ingatkan mereka kata Allah. Hari-hari itu bersama Allah seharusnya. Jadi jangan hari itu bersama yang lain. Seperti dikatakan di surat 14 ayat 5. Kepercayaan seperti itu sudah ada sejak dulu. Ini hari ini nggak boleh ini. Itu biasanya ahli nujum. Kata Allah bilang Musa pada kaummu, setiap hari itu bersama Allah. Dan itu kepada kita juga disampaikan. Setiap hari bersama Allah. Seperti dikatakan di surat 14 ayat 5. Walaqad arsalna. Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur. Iya, jadi setiap hari itu ingatkan supaya bersama Allah. Sabar dan bersyukurlah itu tandanya. Yang kedua, fenomena bahwa Asyura ini, nah, terutama 10 Muharramnya Asyura itu, bulan Suro, tapi terutama di Asyuranya, itu menjadi lebaran anak yatim, bukanlah tradisi yang awal. Dalam artian kalau yang awal itu yang puasanya itu, bukan lebaran anak yatimnya. Lebaran anak yatim itu menurut dari penelitian beberapa orang yang meneliti ke sana, itu adalah karena dikaitkan dengan peristiwa 10 Muharram itu pernah terjadi perang yang namanya Karbala. Ya. Jadi banyaklah orang-orang yang mati syahid, banyaklah anak-anak yatim itu maksudnya. Jadi 10 Muharram atau Asyura itu dikaitkan dengan tadi anak yatim, mengingatkan peristiwa terjadinya peperangan di mana banyak orang yang tewas dan akhirnya karena tewas maka anak-anaknya menjadi yatim. Jadi mengenangkan ke sana Pak, tapi bukan tradisi awal. Dan itu kalau dikaitkan dengan bahwa bulan Suro ini bulan terhormat, kita tadi disuruh atau menghormati dengan puasa, berbuat baik. Sebenarnya kalau dia pas di bulan Suro mengadakan tadi santunan yatim tidak masalah karena kapan saja boleh. Ya. Tapi sebenarnya terjadinya itu disebabkan dengan atau mengingatkan peristiwa banyaknya anak yatim di hari itu. Karena apa? Bapaknya telah menjadi syahid. Kayak gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama. Baik, terima kasih. Eh,
Untuk selanjutnya yakni Terima kasih Pak Ustadz. Memang bulan Muharram yang ke 10 Asyura memang benar tadi kata Bapak yang penanya pertama, itu memang menjadi fenomena yang luar biasa terutama di kalangan orang-orang Jawa ya. Orang-orang Jawa selalu mengkait-kaitkan ini ulan Suro, tidak boleh kita punya hajat ya. Bahkan mungkin 1 bulan penuh itu dilarang. Saya juga dulu waktu kecil tuh kenapa kok dilarang? Padahal kalau kita menurut eh, apa namanya beberapa keterangan dari Al-Quran maupun hadis memang tidak ada larangan bahwa semua hari itu adalah baik. Tadi Pak Ustadz mengatakan semua hari itu adalah bersama Allah, betul. Semua hari baik, ada yang lebih baik lagi yaitu hari Jumat. Nah ini mungkin para ustadz-ustadz kita juga umumnya ini harus memberikan pembelajaran sosialisasi kepada para jamaah ya, kepada uh, umat Islam yang mempunyai keyakinan seperti itu. Sebetulnya ada juga untuk kebesaran di Muharram itu juga ada keterangan ini Pak Ustadz, bahwa di bulan Muharram itu juga atau pas Asyura itu uh, disitulah saat dibebaskannya Nabi Ibrahim dari jeratan api ya, dari bakaran api, kemudian termasuk Nabi Nuh yang saat itu dikeluarkan dari perut ikan uh, saat itu. Jadi memang banyak kejadian-kejadian yang besar ya, banyak kejadian-kejadian yang besar. Nah, ini uh, tapi saya juga belum pernah tuh apa namanya mendengar ya atau membaca ayat seperti itu. Ah, mungkin itu barangkali Pak Ustadz bisa menambahkan ya, apakah selain tadi apa namanya banyak para pejuang-pejuang Muslim yang gugur di hari ke-10 Muharram itu, kemudian sekarang dijadikan seperti tradisi atau kebanyakan umat Islam itu memberikan santunan kepada yatim piatu pada bulan Muharram ini. Nah, mungkin ada hal-hal lain Pak Ustadz yang apa namanya yang kebesaran dalam bulan Muharram khususnya di Asyura itu. Nah, demikian, terima kasih Pak Ustadz. Ya, jadi seperti dikatakan tadi, kenapa orang jahiliyah itu puasa di bulan Muharram ini tepatnya pada Asyura itu menginduk kepada Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu mereka seperti dikatakan terlepasnya dari api 10 Muharram. Nabi Nuh selamat 10 Muharram. Intinya kemenangan para nabi. Dan mereka tadi itu untuk rasa syukurnya adalah dengan puasa. Itu mungkin itu makanya bulan Suro ini puasa. Itu puasa itu dimakan dengan jangan adakan kegiatan-kegiatan lain. Mungkin begitu maksudnya ya. Tapi secara umum Quran menegaskan kalau suatu nggak jelas dasarnya jangan ikutin. Tanyakan dulu benar apa enggak. Karena boleh jadi yang mengatakan itu nggak jelas juga dasarnya. Pada surat 17 ayat 36 dikatakan begini. 17:36. Jangan ikutin gak punya dasar. Takutnya nanti dasarnya nggak jelas. 17:36 mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Bisa dibaca terjemahnya? Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak engkau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Kadang-kadang orang yang tadi mengatakan itu begini-begini itu pun ketika ditanya apa dasarnya, kami enggak, kami cuma ikut-ikutan aja. Walaupun orang yang ditanya itu nggak ngerti alasannya. Itu dikatakan di surat 2 ayat 170.
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, kami tetap mengikuti kebiasaan yang kami dapati pada nenek moyang kami. Apakah mereka yang akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengerti apapun dan tidak mendapat petunjuk? Jadi apa diikutin juga? Kalau nggak jelasnya ikutin, tanya dulu. Dan jangan ikutin kalau nggak jelas dasarnya. Itulah dia peringatan Allah supaya kita tetap menjaga agama yang benar sesuai dengan semangat pergantian tahun. Jadi itu Pak. Tat, berkaitan dengan ini, apa namanya, doa awal dan akhir, ya, doa akhir tahun dan awal tahun itu banyak berita kalau misalkan banyak hadis doib tentang itu. Dan kemarin saya dapat juga ternyata ada yang menyatakan hanya ada dua hadis sohih tentang doa awal atau awal bulan atau awal tahun itu yang dibaca. Menurut Pak Ustadz gimana kan? Nah, jadi memang uh, Rasulullah SAW tidak ada menjelaskan secara rinci tentang nanti itu teknisnya enggak. Tapi kan berarti bahwa kalau Rasulullah nggak melakukan sesuatu berarti nggak boleh. Jadi uh, ulama melihat bahwa pergantian tahun itu momen nih, momen untuk tadi dihayati dengan luruskan akidah kita, bekal takwa ditingkatkan. Jadilah orang yang baik. Nah, mereka merumuskan itu dalam bentuk doa. Tapi memang doanya nggak dari Nabi. Memang doanya dibuat oleh karena itu dalam istilah hadis kalau nggak dari Nabi yang mengatakan ini hadis itu namanya doi. Tuh. Bahkan bisa namanya maudu. Kok dikatakan Nabi bilang aja. Ulama menyarankan sebaiknya pergantian tahun kita berdoa ini. Doa itu sebenarnya rangkuman dari pesan tadi. Doanya berisi ya Allah jadikan agar akidahku kuat. Ya Allah berikan ke aku kemampuan untuk melakukan ibadah lebih banyak lagi supaya persiapan bekal takwaku. Ya Allah jadikan aku untuk menjadi semangat meninggalkan yang buruk. Kayak kira gitu. Jadi semangatnya nggak ada masalah. Mengatakan itu doa dari Nabi, itu baru salah. Nah, tapi kalau umpamanya kita melakukan doa, ya doa itu kapan saja bagus. Bahkan Allah katakan nggak mau doa kau sombong ya. Seperti dikatakan di surat 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Bisa dibaca? Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Kalau nggak berdoa kata Allah seperti dia sombong itu nggak boleh. Jadi oleh karena itu kalau orang berdoa jangan tadi kita ini biar aja dia berdoa. Asal doanya kepada Allah, bukan doanya kepada yang lain. Gitu. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya yakni penyampaian dari Bapak Syahril, ya, kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz Ilham yang saya hormati, Bapak Ibu, para peserta kajian ini. Alhamdulillah ya, pertama kesan saya sebetulnya ini, saya pikir buat kita semua ya, menjadi sesuatu pegangan akidah ini, masalah akidah. Ya, berdasarkan matahari, berdasarkan bulan itu kan cara berpikir saja. Tapi kembali bahwa kita jelas bahwa dengan tahun hijrah ini bahkan pada ya saya masih ingat ketika tahun 1400 ya hijriah itu. Jadi waktu yang lalu saya masih di Jogja itu. Ada satu pendapat analisa bahwa Islam itu ya jadi kan 14 abad itu dibagi dua. Pertama 7 abad pertama ya kebesaran Islam ya luar biasa sampai pada abad ke-7 itu. Tapi kemudian 7 abad kemudian merosot dan diharapkan bahwa ya 7 tahun berikutnya sesudah ini akan lebih baik. Itu hanya satu analisa sejarah, boleh-boleh aja. Tapi kembali bahwa apa yang dikemukakan pada hari ini adalah pegangannya Al-Quran tadi saya kemukakan. Dan saya mengharapkan ini bisa tadi kajian-kajian kita ini
ya bisa kita jadikan sesuatu apa namanya pedoman ya. Dasar-dasarnya juga dijelaskan tadi, tetap pada dasarnya adalah jangan sampai merusak apa namanya eh, akidah kita. Ini yang penting. Dan saya pikir nih ke depan adalah bahwa eh, sebetulnya akhir tahun buat saya kalau bicara di dalam bisnis itu kan orang berhitung, ya merenungkan ya, atau ya tercatat mungkin, tapi kan ini kan cuma di diri kita sejauh mana kita sebetulnya sekarang kita ya. Dan selalu eh, akhir tahun itu kita yang penting adalah berniat akan ya meningkatkan ya keimanan kita, ketakwaan kita, ketakwaan kita. Itu yang menjadi saya pikir ya pedoman kita. Saya sekali lagi bahwa apa yang disampaikan ini cukup ya jelas menurut saya, dasar-dasarnya dikukuhkan juga, dan juga tetap dikaitkan dengan ibadah. Tadi dua hal ya, sholat dan zakat ya. Nah, itu inti yang paling saya ingat ya. Dan sekali lagi mudah-mudahan kita bisa pada tahun ini lebih baik daripada tahunnya Amin. kemarin. Itu saja saya pikir. Dan sekali lagi terima kasih Pak Ustadz, luar biasa ya. Mudah-mudahan menjadi bekal buat kita Amin. ya. Misperception yang ada itu Hmm. kita dakwakan juga untuk ya tidak terjadi pada kalangan kita sendiri. Jadi selama di masjid ini, dan sebaiknya juga ini literasi ya mengenai tahun hijrah ini merupakan suatu bahan juga Pak. Kalau perlu ada bukunya juga Pak ya. Jadi kayaknya ini penting sekali. Terima kasih. Mudah-mudahan menjadi bekal kita Bentar, hari ini, kita ini lebih takwa hilang kepada Allah SWT. passwordnya. Amin. Amin rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh jamaah yang ikut hadir dan berpartisipasi dalam kajian tematik ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang simak ya, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Amin. Allah sehatkan badan kita insyaallah. Dan kita doakan juga guru kita Ustaz Ilhamuddin Qasim. Mudah-mudahan Allah berkahkan umurnya, Allah jauhkan dari bala musibah kejahatan insyaallah. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.